biarlah kita di tempat ini boleh saling menghangatkan dengan memberikan senyum dan salam kepada kanan kiri kita. Kita boleh memberikan salam dan senyum yang terbaik, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang duduknya mungkin masih agak di belakang boleh mengisi bangku-bangku yang di depan terlebih dahulu. Ya, puji nama Tuhan. Saya rindu melihat tangan-tangan yang haus dan lapar pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan. Boleh melambaikan tangannya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini sekali lagi kita boleh datang beribadah di hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, membawa segenap hati, membawa segenap hidup kita sebagai persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, di hadapan-Mu kami berdiri ya Tuhan. Umat yang mengasihi Tuhan, umat yang menyembah Tuhan, umat yang mengalami kehidupan yang diubahkan oleh hanya karena kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini sekali lagi kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan yang kami percaya akan memberkati kami, akan memperbaharui hati dan pikiran kami. Dan biarlah kiranya Tuhan boleh berkenan lewat ibadah pagi hari ini. Kami memohon ampun ya Tuhan untuk setiap pelanggaran kami, keberdosaan kami, ketidaklayakan kami. Dan biarlah pagi hari ini sekali lagi kami boleh mengalami kasih Tuhan yang mengampuni, yang membebaskan, memerdekakan kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi umat pemenang, umat yang boleh menghidupi jaminan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa, biarlah pagi hari ini kami boleh menyelami kedalaman kasih Tuhan, mengingat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau menjadi pusat atas ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang di hadapan Dia. Di hadapan Bapa yang begitu mengasihi anak-anaknya. Di hadapan Bapa yang begitu peduli akan anak-anaknya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang membawa penyembahan dan pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Ya ranamaya syani ralamaya moralamaya se. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sungguh dalam kasih-Mu Tuhan, tak terselami oleh setiap kami. Kasih yang mengubahkan, kasih yang memulihkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Dalamnya Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari sambil mengangkat tangan katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
memuji, sungguh termulia Engkau Tuhan. Sebab nyata kasih-Mu bagi dunia ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, sungguh itu semuanya hanya karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab itu kami mau merespons kasih-Mu dengan memuji, menyembah, mempersembahkan korban yang terbaik hanya bagi satu-satunya Allah, Sang Pencipta, Sang Penebus, Sang Pemilik kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Boleh tos kanan kiri katakan, sungguh nyata kasih Tuhan, sungguh nyata kasih. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terpegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selalu. Umat Tuhan katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Amin. Tak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Biar musik memuji Tuhan, mari kita bersyukur untuk kasih-Nya yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya. Mari yang bersuka cita katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sebab Dia yang terbesar, yang termulia, yang layak kita tinggikan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia.
jemaat yang dikasihi Tuhan. Tanpa melekat di dalam kasih Tuhan, tanpa terhubung dengan Allah kita tidak akan sanggup menjalani kehidupan ini. Mari sekali lagi kita datang ke hadapan Tuhan, membawa kerinduan kita, rasa haus dan lapar kita untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau mau bersabda, Engkau mau berbicara kepada setiap kami ya Allah. Sebab kami mau terhubung dengan Engkau Tuhan. Seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu
Benar Bapa, kami rindu terhubung dengan Engkau. Engkau terlebih rindu terhubung dengan kami. Sebab Engkau terlebih rindu berjumpa dengan kami. Engkau mengasihi kami. Dan Engkau terlebih rindu mencurahkan segala kebaikan-Mu. Engkau menjamah setiap kami saat ini. Kau jamah setiap kami. Kau yang mengenal kami bahkan sampai kedalaman hati kami. Kau yang lebih mengerti Tuhan apa yang menjadi doa kami, pengharapan kami. Kau yang pegang hidup kami. Kau yang pegang masa depan kami. Kau yang pegang kami di tahun ini, kami percaya Engkau terus menuntun setiap langkah-langkah kami. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang membuat kami berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepadamu. Sehingga hidup kami boleh terus menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Oleh karena itu kami butuh pengurapan yang daripadamu. Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus penuhi kami. Biarlah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Sehingga setiap firman yang boleh ditaburkan tertanam kuat di dalam hati kami. Dan itu boleh bertumbuh dan berbuah. Apa saja yang kami lakukan dan kami kerjakan Tuhan buat beruntung dan berhasil. Dan kami boleh terus bersyukur dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Mari urapi hamba-Mu ya Aba, Engkau yang melayakkan, menguduskan, dan setiap persiapan yang boleh disampaikan semua berasal daripada Engkau sendiri. Dan kami percaya kebenaran-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih sepanjang ibadah ini terus beracara kepada setiap kami pribadi demi pribadi. Mari Engkau terus berbicara kepada kami. Engkau terus Tuhan nasihati kami. Engkau tegur kami. Engkau kuatkan kami. Engkau berikan pengharapan dan Engkau yang terus tuntun kami dalam kebenaran-Mu sehingga sikap, karakter kami, hidup kami boleh terus Tuhan sepadanan dengan apa yang Engkau mau. Jadikan kami pribadi yang terus berkenan di hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, sebab kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Terima kasih, kami bersyukur ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Umat Tuhan yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk tim musik yang sudah membantu kita, menuntun kita untuk kita boleh menikmati pujian penyembahan, meninggikan Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala juga yang sedang melayani di luar kota dan Ibu dan juga seluruh tim pengembalaan dari GBI Lembang yang kembali memberikan kesempatan untuk saya boleh sharing firman Tuhan, melayani di wadah yang diberkati Tuhan, luar biasa puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru. Kita percaya bahwa tahun ini pasti lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Tidak salah kita berdoa biar tahun ini kita boleh mengalami terobosan lebih lagi, kesehatan lebih lagi, berkat lebih lagi, amin. Nah tapi biarlah satu kerinduan kita juga tahun ini kita boleh semakin intim dengan Tuhan. Kita boleh semakin memiliki relationship yang semakin baik, kita boleh semakin mengenal Tuhan. Biarlah dasar kita mengikut Tuhan, dasar kita bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan Tuhan baik. Bukan karena apa yang akan kita terima dari Tuhan, tapi apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu adalah satu kehormatan, satu karunia yang begitu luar biasa. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena pilihan Tuhan kepada setiap kita. Sehingga kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Kita adalah orang-orang yang punya keselamatan. Bukankah kita adalah orang-orang yang beruntung? Amin Bapak Ibu Saudara. Nah biarlah kita terus bersyukur, kita terus mengatakan Tuhan baik. Dalam posisi apapun, mau di atas, mau di bawah, sudah diberkati, belum diberkati, mau diangkat, belum diangkat, kita mau tetap berkata Tuhan Yesus baik bagi kita. Dan saya mau percaya dan saya mau mempercayakan kehidupan saya tahun ini ke dalam tangan Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik buat kehidupan saya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara boleh melihat dan juga merasakan ya tahun 2025 banyak kejadian ya.
Mungkin ada hal-hal yang tidak terduga ya. Mungkin ada banyak tantangan, masalah yang dihadapi, ada masa-masa sukar yang terlihat. Nah, tetapi ada kabar yang positif juga, satu informasi bahwa tahun 2025 ternyata kekristenan mengalami peningkatan. Banyak orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, memang kadang-kadang manusia itu mungkin perlu mengalami goncangan, perlu mengalami masalah, tantangan, supaya terus mengingat bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Itulah yang terus menyadarkan kita bahwa di luar kekuatan kita, di luar kemampuan kita, ada banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan. Dan kita perlu Tuhan, kita perlu bersama-sama dengan Tuhan yang bisa menolong kehidupan kita. Sama di dalam kitab Yoel dikatakan, ketika terjadi goncangan, maka akan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang yang akhirnya merendahkan hati dan percaya kepada Tuhan, satu-satunya penolong, satu-satunya penyelamat. Maka itu tahun ini dikatakan satu pesan yang mengingatkan kita kembali bahwa tahun ini adalah tahun amanat agung. Tahun ini adalah tahun di mana kita diingatkan kembali bahwa kita punya misi, kita punya tujuan, kita punya doa dan kerinduan supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, next. Masalah bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Itu yang pertama karena pekerjaan iblis, ya. Karena pekerjaan iblis. Semakin dahsyatnya, semakin kuatnya kegerakan yang Tuhan mau kerjakan, maka saya percaya iblis pun tidak tinggal diam, karena dia tidak mau manusia untuk berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat kepada jalan-jalan Tuhan. Maka iblis pun berusaha supaya manusia itu pun mereka bisa kembali kepada jalan-jalan yang salah, kepada pelanggaran-pelanggaran, kepada dosa, supaya mereka tidak diselamatkan. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari padamu. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita terus melekat kepada Tuhan karena dialah sumber perlindungan kita. Amin. Kita melekat kepada Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Iblis tidak bisa ambil bagian apapun dalam hidup kita, dan iblis tidak bisa menaruh segala sesuatu apapun di dalam kehidupan kita. Hanya anugerah, perlindungan dan kebaikan Tuhan yang akan memenuhi kehidupan kita. Maka itu sadarilah bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan, karena hanya Dia yang dapat menjaga setiap kita. Amin. Nah, yang kedua, masalah bisa terjadi karena firman Tuhan katakan apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Kalau kita menabur hal-hal baik, maka kita akan menuai hal-hal yang baik juga. Kalau kita menabur yang jahat, satu saat kita pasti akan menuai hal-hal yang jahat juga dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, biarlah satu kerinduan kita juga. Tahun 2026, sikap hidup kita, karakter kita, perkataan kita, perbuatan kita, kita mau belajar semakin hari semakin lebih baik lagi. Amin. Menabur yang baik, maka kita akan melihat masa depan yang baik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Kadang-kadang kalau kita dapat masalah, jangan langsung tanya, kenapa Tuhan engkau izinkan? Nah, begitu ya. Kadang-kadang kita harus cek juga, koreksi diri kita. Apakah mungkin masalah persoalan yang kita hadapi karena ada sikap-sikap yang buruk yang kita lakukan. Ada dosa-dosa yang kita biarkan, terus kita simpan. Ada dosa-dosa yang kita biarkan, terus kita lakukan dalam kehidupan kita, menjadi kebiasaan buat hidup kita. Kita terus tabur itu, sampai akhirnya itu menjadi masalah yang berat buat kehidupan kita. Apa semua sebetulnya karena perbuatan setiap kita. Mari kita rindu, Tuhan tolong kalau masih ada dosa,
baik itu aku sadari maupun aku tidak sadari, tahun 2026 aku mau lepas dari semuanya itu. Amin. Aku lepas dari semuanya itu dan aku mau belajar untuk memiliki karakter sikap yang baik sehingga tahun 2026 aku mau menabur hal-hal yang baik. Nah, yang ketiga, masalah bisa terjadi juga dalam kehidupan manusia karena memang proses yang diizinkan oleh Tuhan bukan untuk melemahkan kita, bukan untuk menjatuhkan kita, tapi supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Amin. Pribadi yang memiliki iman yang teguh. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang senang olahraga? Boleh angkat tangan. Masih bisa dihitung dengan jari, ya begitu ya. Siapa di sini yang suka makan? Boleh angkat tangan. Wah, kalau suka makan, makan apa aja gitu kan, tanpa olahraga begitu ya, tiba-tiba mulai kolesterol naik ya, wah darah tinggi begitu ya, lalu kita tanya, kenapa Tuhan? Bukan, itu karena kita menabur ya, sering makan tapi jarang berolahraga begitu ya. Nah, kalau kita suka olahraga atau mungkin kita tidak suka olahraga lalu kita mulai mau olahraga, maka yang pertama yang akan kita rasakan apa Bapak Ibu Saudara? Sakit ya, sakit, nafas jadi nggak teratur ya, mudah capek begitu ya, ya kan? Tapi waktu kita terus kita latih menjadi satu kebiasaan ya, mulai nafas kita bisa teratur, mulai kita bisa menikmati nafas yang ringan, mulai badan kita bisa bugar, segar, kuat, betul ya. Nah sama Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang proses juga baik supaya apa? Supaya iman kita segar, supaya iman kita kuat. Maka itu kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan itu memuji ya iman seseorang itu bukan ketika orang itu mendapatkan mujizat, tapi ketika orang itu bertahan dalam kesesakannya, bertahan dalam masalahnya, dan dia tetap berseru kepada Tuhan. Di situ Tuhan bilang begini, hei besar sekali imanmu, betul ya? Baru setelah itu orang ini mengalami mujizat Tuhan. Ya. Nah jadi seringkali orang berkata kalau misalnya, dapat mujizat, imannya besar begitu ya, imannya luar biasa. Padahal waktu kita bisa tetap sabar, kita tetap bisa bertahan, kita tetap bisa bersyukur apapun kondisi yang kita alami, kita memiliki iman yang kuat. Amin, iman yang besar. Tapi terlebih lagi percaya Tuhan terlebih rindu untuk memberikan mujizatnya dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Amin. Nah jadi kadang-kadang proses bisa terjadi dalam kehidupan kita, tapi satu hal, semuanya ini diizinkan oleh Tuhan supaya kita menyadari kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, dan kita mau terus merendahkan hati dan kita mau terus berseru kepada Tuhan sebagai pengharapan setiap kita. Amin. Jangan sampai kita kena masalah dulu, jangan sampai kita kena persoalan dulu, baru kita rajin ibadah, baru kita rajin doa, baru kita datang sama Tuhan. Tapi biarlah doa, pujian, penyembahan itu menjadi gaya hidup setiap kita, kerinduan setiap kita. Mau di posisi apapun, kita terus memiliki persekutuan, kita mau terus belajar untuk mengenal Tuhan. Dan saya percaya orang yang seperti ini, apapun situasi, apapun musim yang dihadapi, dia akan tetap bisa berkata, Tuhan Yesus baik buat saya. Amin. Saya mau percaya dan mempercayakan kehidupan saya kepada Tuhan. Nah, next. Seorang bernama Hudson Taylor, dia seorang misionaris ke China di abad 19. Kalau Bapak Ibu Saudara mau cari tahu tentang pribadi ini, dia begitu pribadi yang luar biasa, pribadi yang rela bayar harga, bahkan rela berkorban untuk melakukan misinya ini. Nah, dia katakan seperti ini, amanat agung bukanlah sebuah pilihan, tetapi perintah yang harus ditaati. Betul Bapak Ibu Saudara, saya setuju. Kenapa? Karena memang inilah panggilan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Kita punya misi, kita punya tugas yang harus kita lakukan, yaitu apa? Supaya anugerah karunia yang kita terima dari Tuhan
kita juga boleh bagikan kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya, supaya mereka juga boleh memperoleh anugerah Tuhan. Amin. Maka itu kita harus berdoa supaya keluarga kita diselamatkan. Kita berdoa supaya teman-teman kita diselamatkan, orang-orang yang kita kasihi mereka juga boleh diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah tugas setiap kita. Tuhan mau supaya kita nggak menjadi pribadi yang egois. Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi yang tidak hanya menerima berkat Tuhan untuk sendiri, tidak hanya menerima anugerah keselamatan itu untuk sendiri, tapi Tuhan mau supaya kita juga boleh membagikan itu, sehingga orang-orang di sekitar kita mereka juga boleh mengalami Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan, dan mereka juga boleh diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Biarlah ini juga menjadi satu kerinduan kita, ini satu tugas kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya sikap hati seperti ini kita taruh dalam hidup kita. Waktu kita bekerja, kita akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya ketika orang melihat pekerjaan kita, orang melihat kita disertai Tuhan. Amin. Orang akan berusaha dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Satu tujuan, supaya orang melihat usaha, sikap usaha kita. Orang melihat kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Kenapa kita harus berkata-kata dengan baik? Supaya orang melihat perkataan-perkataan kita, motivasi-motivasi yang baik yang keluar dari mulut kita. Orang melihat kita dan orang berkata, sungguh kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Kenapa kita melakukan hal yang baik? Kenapa kita harus berbuat baik? Bukan karena supaya kita diberkati Bapak Ibu Saudara, ya kan? Tapi waktu kita berbuat baik, kita mau menyatakan bahwa Tuhan sudah baik untuk hidup kita. Kalau engkau mau mengalami kebaikan Tuhan seperti apa yang saya alami, mari biar engkau juga boleh percaya kepada Tuhan, dan engkau boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Nah, biarlah setiap kita melakukan hal itu, karena kita tahu kita punya tugas, yaitu amanat agung. Ini adalah misi kita, ini adalah kewajiban daripada setiap kita orang-orang percaya, bahwa kita bukan hidup biasa-biasa saja, bukan hidup begitu-begitu saja, tapi kita punya satu kerinduan, satu keinginan, dan saya percaya Tuhan pasti perlengkapi. Waktu kita sejalan dengan apa yang Tuhan mau, kita gak perlu doa berkat pun, Tuhan pasti akan berkati supaya kita bisa jadi berkat. Amin. Tuhan akan memberikan kesembuhan supaya kita bisa bersaksi kesembuhan yang kita terima, sehingga orang yang sedang sakit mereka bisa punya iman, dan akhirnya mereka boleh percaya dan mereka juga boleh mengalami kesembuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, biarlah ini menjadi kerinduan setiap kita. Nah, next. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan demikian tentang Daud. Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, siapa yang mau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudara? Semua mau, pasti ya, amin. Nah, Kisah Rasul 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Sekali lagi, siapa yang mau berkenan di hati Tuhan? Boleh angkat tangan. Semua mau, amin. Bagaimana berkenan di hati Tuhan? Melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan pada zaman kita, pada zaman sekarang, pada apa yang Tuhan percayakan hari ini, sama seperti apa yang Daud lakukan pada zamannya. Nah, apa yang Daud lakukan pada zamannya, dan itu adalah kehendak Tuhan. Next. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah Daud membuat pondok Daud, kemah Daud, di mana kemahnya itu seperti ini, dan di dalamnya ada tabut yang terbuka dan bisa terlihat oleh seluruh umat Israel. Sehingga seluruh umat Israel pada masa itu, pada saat itu, mereka bisa mendekat kepada hadirat Tuhan. Mereka bisa merasakan betapa Tuhan dekat kepada mereka, dan disitulah Daud suruh mereka memuji Tuhan dan berkata, bersyukurlah sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setianya. Nah, Daud memiliki satu kerinduan. Daud, dia pribadi yang intim dengan Tuhan, dia pribadi yang dekat dengan Tuhan, dia pribadi yang merasakan hadirat Tuhan, dan dia merasakan kekuatan ketika dia bisa bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang dia lalui dalam kehidupannya, dan dia mau memperkenalkan itu kepada umat Israel pada masa itu. Dan dia berhasil ketika dia memindahkan tabut Allah. Tabut berbicara tentang hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan ke Yerusalem, dan dibuatlah pondok atau kemah Daud seperti ini, di mana semua umat Israel dapat berkumpul, dapat dekat dengan hadirat Tuhan, dapat merasakan betapa Tuhan itu rindu memiliki hubungan dengan umatnya, rindu untuk dekat dengan umatnya, dan mereka boleh menyatakan betapa besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, inilah yang dilakukan oleh Daud. Daud mengerti isi hatinya Tuhan, bahwa bukan manusia yang rindu mendekat kepada Tuhan. Tuhan terlebih rindu untuk bisa dekat dengan manusia. Dia rindu supaya manusia bisa datang ke dalam hadiratnya. Bukan harus menggunakan tata cara seperti ini dan itu, bukan harus dengan sesuatu yang memberatkan, tapi Tuhan mau supaya setiap manusia menyadari mereka butuh Tuhan, mereka nggak bisa hidup tanpa Tuhan, dan Tuhan terlebih rindu untuk menyertai kehidupan manusia. Dan inilah yang Daud lakukan pada zamannya, dan ternyata apa yang Daud lakukan ini berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Next. Karena dalam Kisah Rasul 15 ayat 16 sampai 17, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali apa? Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Nah, sekali lagi, kenapa ini adalah kehendak Tuhan? Karena di hari-hari ini dikatakan Tuhan mau kembali memulihkan pondok Daud itu. Maksud daripada tujuan kemah Daud itu, maksud daripada tujuan di mana Daud rindu supaya seluruh umat Israel bisa mendekat kepada hadirat Tuhan, bisa menikmati hubungan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, dan Tuhan mau itu pun terjadi di hari-hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, apakah pemulihan pondok Daud ini sudah terjadi? Sudah belum? Sudah tergenapi belum? Sudah belum? Siapa bilang sudah, boleh angkat tangan? Siapa yang bilang belum, boleh angkat tangan? Nah, Bapak Ibu Saudara, pemulihan pondok Daud ini sudah terjadi dan sudah digenapi. Melalui siapa? Next. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, dikatakan dia berteriak dengan nyaring. Dan kemudian dia mati di atas kayu salib, dan terjadi gempa yang hebat, dan dikatakan tirai bait suci terbelah. Tirai bait suci adalah sesuatu yang selama ini membatasi hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan Tuhan, itu dihancurkan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga setiap mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap mereka dapat masuk kepada hadirat Tuhan karena anugerah kemurahan dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Amin. Nah, berarti kita melihat bahwa ini adalah tujuan Tuhan, ini adalah kerinduan Tuhan, supaya hubungan manusia dengan Tuhan itu dipulihkan. Waktu hubungan manusia dengan Tuhan dipulihkan, maka manusia mendapatkan keselamatan. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, amin. Amin. Bukan tujuannya bukan sekedar keselamatan. Jadi jangan fokus hanya supaya dapat keselamatan.
Karena kalau kita fokus keselamatan tapi tidak pernah percaya dan mendapatkan Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah mendapatkan keselamatan. Tapi karena kita dipulihkan, kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus, maka kita mendapatkan keselamatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi hidup kita kembali lagi semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa masuk hadirat Tuhan, kita bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa berdoa. Semua bukan karena kita pandai, bukan karena kita hebat, tapi karena kita dilayakkan oleh darah Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Amin. Jadi waktu kita bisa kumpul di tempat ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa beribadah. Tadi hujan ya, hujan, aduh mungkin mikir juga, waduh pergi enggak gitu ya, agak malas juga gitu kan. Hujan mungkin kan dingin dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk melangkah dan akhirnya bisa ada di sini, percayalah ini bukan karena kekuatan kita, karena Tuhan mau supaya menyatakan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara, dan ini enggak pernah sia-sia, ada berkat-berkatnya bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Sebab semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua hanya karena kasih Tuhan. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, inilah sama seperti kerinduan daripada Daud, dan itu adalah kehendak Tuhan. Sama dengan kehendak Tuhan hari ini. Apa kehendak Tuhan hari ini? Supaya kita menjadi pribadi yang berkenan, yaitu memperkenalkan perbuatan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Supaya mereka juga boleh dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan Yesus. Mereka boleh percaya dan mereka boleh diselamatkan. Itulah hatinya Tuhan. Amin. Dan waktu kita melakukan itu, itulah sesuatu yang berkenan karena kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Karena Tuhan mau memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah next. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Yohanes 13 ayat 27. Yohanes 13 ayat 27. Nah mungkin ada sesuatu yang mengejutkan Bapak Ibu Saudara, kecuali kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah baca ayat firman Tuhan ini dan mungkin pernah merenungkan, tapi mungkin kalau selewat dan tidak memperhatikan, mungkin Bapak Ibu Saudara akan kaget dengan ayat firman Tuhan ini. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu. Nah jadi ini adalah malam ketika Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya melakukan perjamuan kasih. Melakukan perjamuan kudus terakhir. Dan di situ Tuhan Yesus yang melayani, Tuhan Yesus memberikan roti dan anggur kepada murid-muridnya. Dan salah satunya Tuhan Yesus memberikan kepada Yudas. Nah kita lihat, dan sesudah Yudas menerima roti itu, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ia diberkati, ia disembuhkan, ia dipulihkan. Tapi apa Bapak Ibu Saudara? Ia kerasukan iblis. Loh kok bisa? Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Nah saya bukan mau menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai nanti minggu pertama perjamuan kudus, aduh saya gak mau lah perjamuan kudus, takutnya saya dirasuk iblis gitu. Enggak ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan salah paham, bukan perjamuannya yang salah. Amin. Karena itu ada perjamuan Tuhan sendiri. Tapi yang masalah adalah hati daripada Yudas. Hati Yudas, dia mengikut Tuhan bukan karena hubungan dengan Tuhan. Tapi hati Yudas mengikut Tuhan karena keuntungan apa yang bisa saya terima dari Tuhan. Maka itu ketika dia melihat ada sesuatu yang tawaran, yang lebih menarik, yang lebih seolah-olah bisa membuat dia puas, membuat dia bahagia, sekalipun harus menjual Tuhan, dia lakukan. Karena apa? Karena dia tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan, sekalipun dia bersama-sama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, bukan berarti kita melakukan tindakan-tindakan agamawi, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Ya, sekali lagi ke gereja itu penting. Amin. Tetapi waktu kita bisa ke gereja itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan punya maksud supaya kita bisa terus dijamah dan diubah. Tapi kembali lagi, bagaimana hati kita ketika kita beribadah. Ibadah jangan hanya jadi kewajiban, ibadah jangan hanya jadi rutinitas, tapi apakah semakin hari, sepanjang atau selama kita menjadi orang Kristen, apakah kita semakin mengenal Tuhan apa tidak? Apakah kita sungguh-sungguh semakin hari kita mengalami keintiman hubungan dengan Tuhan atau tidak? Atau selama ini kekristenan kita itu hanya tradisi, itu hanya karena adat istiadat, itu hanya karena ya sudah, saya dari dulu memang orang Kristen harus ke gereja, ya udah saya lakukan hal itu. Atau betul-betul kita boleh semakin hari diubahkan pengenalan kita akan Tuhan, hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan itu semakin kuat. Karena kalau tidak, satu saat ada sebuah tawaran, ada sebuah godaan yang membuat kita harus pergi meninggalkan Tuhan. Dengan mudah kita akan meninggalkan Tuhan. Sama seperti Yudas. Sekalipun dia pun mendapat perlakuan yang sama dengan murid-murid yang lain. Dia pun mendapat perjamuan kudus yang sama. Dia pun mendapatkan ajaran yang sama. Dia pun mendapatkan perlakuan yang sama. Dia pun mendapatkan kasih yang sama dari Tuhan. Tapi dia tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Apapun yang dia alami, dia tidak pernah melihat Tuhan baik buat hidupnya. Karena fokus dia adalah apa yang saya bisa dapatkan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka itu saya melihatnya. Ya, sekali lagi, saya nggak anti pengurapan Bapak Ibu Saudara ya. Saya terima kalau ada pengurapan minyak, wah, saya percaya ada kuasa Tuhan di sana, ada berkat Tuhan di sana. Tapi terlebih lagi waktu diurapi, satu hal apa yang menjadi fokus kita. Kadang-kadang orang gini, ayo ada pengurapan supaya kita mengalami terobosan. Amin, wah kita antusias pengurapan. Untuk apa? Tanpa sadar fokus kita waktu kita diurapi, yes, tahun ini utang lunas. Wes, saya terima diberkati pekerjaan saya, diberkati usaha saya. Wah, diberkati rumah tangga saya. Tanpa sadar kita hanya fokus kepada keuntungan apa yang saya bisa dapatkan dari saya menerima itu semua. Tapi apakah kita rindu waktu kita diurapi? Tuhan, biarlah saya semakin dekat dengan Tuhan. Saya semakin belajar untuk melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Sama waktu kita perjamuan kudus, saya percaya bisa ada kesembuhan di sana. Bisa ada pemulihan di sana. Maka itu kenapa ya, kalau ada satu gereja kan, perjamuan kudus dibagi-bagikan. Wah, orang rebutan dengan perjamuan kudus itu. Karena akhirnya orang lihat, dengan perjamuan ini saya akan terima mujizat. Dengan perjamuan ini saya akan menerima apa yang saya inginkan, begitu ya. Bahkan parahnya ada yang menjual perjamuan kudus, begitu ya. Ini nih perjamuan kudus sudah didoakan. Kalau ambil perjamuan kudus ini kamu akan diberkati. Dan orang berebutan. Karena fokusnya bukan pengenalan akan Tuhan. Fokusnya adalah saya bisa mendapatkan keuntungan dari hal itu. Jadi kembali lagi, tindakan agamawi bukan salah, nggak salah. Ya, tradisi yang mungkin ibadah seperti ini, tata cara ibadah dan lain sebagainya, nggak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi kembali lagi, semua kalau kita lakukan dengan hati yang benar, maka pasti kita akan menerima berkatnya. Amin. Yang paling penting adalah apakah kita rindu waktu kita melakukan semuanya itu. Tuhan, saya mau semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan karena menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Biarlah tahun ini saya boleh semakin intim dengan Tuhan, semakin lekat dengan Tuhan, dan saya mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Tolong saya supaya saya bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar saya, sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Nah, kita lihat 1 Korintus 9 ayat ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku, nah ini Paulus berkata seperti itu, dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang Kristen duluan, percaya kepada Tuhan Yesus duluan, tapi kemudian kita yang mundur. Kita yang gak sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terakhir. Yang terakhir menjadi yang terdahulu. Karena hari-hari ini semakin banyak orang yang dibukakan kebenaran. Mereka yang tadinya bukan siapa-siapa, Tuhan pilih, Tuhan angkat, mereka percaya, mereka sungguh-sungguh, mereka dipakai luar biasa. Jangan sampai kita yang sudah lebih dulu menyadari kasih anugerah dan karunia Tuhan, menyadari kebaikan Tuhan, kita malah menjadi yang terakhir. Tapi justru kita harus menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi bersemangat, lebih lagi yakin, lebih lagi percaya, dan lebih lagi dipakai Tuhan. Luar biasa. Karena sekali lagi bukan keuntungan apa yang kita bisa terima. Saya percaya ada berkatnya pasti ya. Tuhan tahulah yang terbaik buat hidup kita. Udah, soal mujizat, soal berkat, itu semua bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah Tuhan, tolong mampukan saya untuk saya berjalan dalam kehendak Tuhan. Untuk saya semakin dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan saya mau terus belajar menjadi murid yang menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang rindu? Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangannya. Semua rindu, amin. Amin. Boleh kita bangkit berdiri. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Sekali lagi sambil kita meresapi kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Dia yang menuntun dan menyertai kita. Dia yang memilih kita. Dia yang mengangkat kehidupan kita. Mari sadari betapa beruntungnya kita. Katakan all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari sembah Dia. Kuriana ya lama ya lama ya lama ya mabariana ya lama ya lama ya lama. Kuriana taka ya lama ya lama ya lama ya lama ya mabariana ya lama ya santo. Kuriana taka ya lama ya se lama ya lama ya lama. Kuriana taka ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama.
Mari yang rindu terus semakin intim, semakin mengenal Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kerinduanmu Tuhan lihat, keinginanmu Tuhan lihat. Oh, rana ya la ya la lama ya la lama ya la lama ya la lama ya satu. Kuriana tangga ya la lama ya la lama ya la lama. Mari Bapak Ibu Saudara renungkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Selama kita menjadi pengikut-pengikutnya, apakah kita semakin kuat pengenalan kita akan Tuhan? Atau justru malah kita semakin apatis dalam mengikut Tuhan, semakin gak yakin dalam mengikut Tuhan? Kita lebih fokus masalah tantangan, karena tanpa sadar kita sudah jauh dari Tuhan. Karena saya percaya waktu kita dekat dengan Tuhan, kita akan terus melihat kebesarannya. Kita akan terus melihat kasih setianya, melebihi daripada masalah-masalah kita, yang membuat kita tetap bisa tenang dalam hadirat Tuhan. Ini pun menjadi perenungan buat saya Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti saya di depan mimbar, berarti saya sudah luar biasa. Bukan berarti saya sudah Superman, bukan Bapak Ibu Saudara. Ini pun jadi pergumulan saya, perenungan saya. Tuhan, saya mau jadi lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Lebih dekat lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Dan saya mau belajar melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita melihat mungkin ada orang-orang yang kita lihat super rohani, yang membuat kita minder. Kita merasa bahwa aduh kita gak ada apa-apanya, bagaimana kita bisa jadi seperti mereka. Bukan Bapak Ibu Saudara. Kita semua sama di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Kita mendapat bagian yang sama. Sama seperti Yudas pun mendapatkan bagian yang sama. Seperti apa yang murid-murid lainnya dapatkan. Tapi masalahnya hati Yudas jauh dari Tuhan. Selama hati kita mau dekat dengan Tuhan, tetap kita sama di mata Tuhan, kita berharga di mata Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang baik, yang indah bagi setiap kita tanpa terkecuali. Semua pasti dipakai Tuhan, semua pasti dipakai Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan, di tempat pekerjaan, di tempat studi, semua dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk berdoa bagi jiwa-jiwa, untuk membawa hadirat Tuhan dimanapun engkau berada. Ketika engkau mulai berdoa, ketika engkau mulai memuji dan menyembah Tuhan dimanapun engkau berada, di rumah tanggamu, di tempat usahamu, di pekerjaanmu, di mana Tuhan ditinggikan, ada hadirat Tuhan di sana, ada kerinduan Tuhan di sana. Mari kau jamah saat ini Roh Kudus seturut dengan kerinduanmu Tuhan. Jamah Tuhan umatmu yang kau kasihi Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau mengingatkan kami kembali hari ini
Kau mengasihi kami. Kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan-Mu. Kami mau belajar tahun 2026 ini melakukan kehendak-Mu Tuhan, melakukan apa yang Kau rindukan. Jadikan kami penuai-penuai jiwa-jiwa Tuhan. Kau pakai setiap kami. Kami mau fokus kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Yang putus asa Kau gantikan Tuhan menjadi kekuatan, menjadi keyakinan, menjadi pengharapan. Semua dibangkitkan, semua dipakai oleh Tuhan. Semua diberkati dan menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, segala pujian hormat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Tirta Sunaria yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini mari kita merespons kebenaran firman Tuhan itu dengan memberikan persembahan. Kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani, kami persilahkan. Ya, persembahan juga bisa diberikan melalui QR yang sudah tersedia di layar. Mari membawa persembahan kita dengan hati yang bersuka cita. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan melihat jadwal kegiatan sepekan GBI Lembang. Ya, yang pertama di hari Selasa tanggal 13